Kementerian Dalam Negeri menyerahkan bantuan keuangan partai politik senilai 20,07 miliar rupiah kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra. Penyerahan dilakukan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar Baharudin kepada Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di kantor DPP Partai Gerindra. Lantas apa syarat partai politik untuk mendapatkan bantuan keuangan dari APBN? Apa pula urgensinya bantuan keuangan untuk parpol? Untuk membahasnya kami sudah bergabung bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Pak Bima Arya Sugiarto. Selamat sore Pak Bima Arya. Selamat sore, Windy. Ya, Pak Wamendagri, kami ingin langsung menanyakan sesungguhnya apa urgensi bantuan keuangan untuk partai politik dari APBN, Pak? Masalah pendanaan partai politik ini harus dipahami secara utuh, tidak bisa sepotong-sepotong dan harus memahami konteks secara keseluruhan. Jadi partai politik ini kan banyak memiliki fungsi-fungsinya, fungsi pendidikan politik, fungsi rekrutmen politik, fungsi kaderisasi politik, dan fungsi untuk pemersatu integrasi itu juga fungsi partai politik. Nah, di banyak negara di dunia umumnya ada dua model pendanaan partai politik. Karena partai politik untuk menjalankan fungsinya kan perlu pendanaan. Yang pertama adalah partai politik yang diatur sehingga sebagian besar dananya itu bisa diperoleh melalui sumbangan, melalui donasi, melalui sponsor gitu. Nah, ini negara di Amerika, partai-partai di Amerika, ini banyak bergantung kepada pendanaan dari swasta. Dan tentu ada pengaturan di situ, batas atasnya berapa, pertanggungjawaban seperti apa. Yang kedua adalah partai politik yang disubsidi oleh negara. Kenapa? Karena kalau partai politik diberikan kesempatan untuk didanai oleh swasta, maka akan sangat mungkin swasta, kelompok tertentu, perusahaan tertentu itu bisa mengendalikan partai. Itu bisa mempengaruhi kebijakan partai. Nah, karena itu hadirnya negara dalam pendanaan partai politik itu targetnya adalah membuat partai lebih mandiri, lebih independen. Jadi partai bisa tetap melakukan tugasnya, namun tidak tergantung kepada kelompok tertentu, kepentingan ekonomi tertentu. Negara-negara di Eropa seperti Jerman, Swedia, ini dikenal agak besar proporsi dana dari negara. Namun ada juga yang mengatur bahwa sumbangan dari negara ini tidak boleh melebihi sumbangan dari iuran anggota ataupun donasi dari swasta. Jadi diatur proporsinya. Nah, di Indonesia sebetulnya aturannya adalah partai ini bisa mendapatkan sumber dari tiga. Satu, iuran anggota, kedua dari sumbangan swasta, dan ketiga dari negara. Nah, tetapi amat jarang partai di Indonesia yang betul-betul bisa berjalan aktivitasnya dengan iuran anggota. Nah, biasanya juga oleh sumbangan swasta, tapi ini pun ketika pemilu, ketika pilkada misalnya, dengan jumlah yang dibatasi. Nah, sumbangan dari negara juga ada, tetapi jumlahnya tidak signifikan. Nah, karena itu, itulah realitanya. Nah, sekarang sebetulnya ketika muncul wacana tentang pendanaan partai dari negara atau subsidi dari negara, ini sebetulnya sudah lama merupakan bagian usulan dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi bagian dari Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi. Jadi supaya partai politik itu tidak kemudian dikendalikan oleh kelompok tertentu secara ekonomi untuk kepentingan tertentu, maka diatur subsidi dari negara dengan catatan dibangun sistem integritas partai. Jadi di dalamnya sistemnya harus jelas, harus kuat, disalurkan untuk apa, besarannya bagaimana, dan pertanggungjawabannya seperti apa, dan juga diedit secara transparan oleh lembaga yang betul-betul diakui oleh negara. Kira-kira begitu. Pak Wamen, untuk syarat dan mekanisme bantuan keuangan untuk partai politik ini seperti apa? Apakah seluruh partai politik secara menyeluruh mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah, Pak Wamen? Saat ini besaran itu tergantung jumlah kursinya. Semakin banyak kursinya, maka semakin besar bantuannya. Ya, tadi kita saksikan bersama Partai Gerindra memperoleh sejumlah uang, begitu ya, yang diumumkan oleh Pak Sekjen Gerindra, Pak Muzani, dan partai-partai lain menerima. Jadi ada besaran-besaran yang sesuai dengan tingkatannya.
untuk partai di tingkat kota, di tingkat provinsi, di tingkat nasional, itu besarannya berbeda. Dan inilah yang sekarang diusulkan untuk dikaji. Besarannya berapa tentu memerlukan kajian lebih lanjut. Tetapi yang pasti adalah subsidi dari negara ini harus diiringi juga dengan penguatan sistem integritas partai politik. Transparansinya harus diperkuat, penggunaannya juga harus jelas untuk apa, dan jelas ini bukan anggaran yang bisa menguntungkan pengurus partai saja, tetapi harus digunakan untuk kepentingan partai menguatkan fungsi-fungsi partai tadi. Ini hanya Partai Gerindra yang baru menerima. Apakah partai-partai lainnya juga akan menerima bantuan dari pemerintah? Ini artinya, Pak Wamen? Ya, tentu partai yang ada di parlemen ini semua menerima bantuan. Ya, jadi bergiliran. Kemarin sudah Partai Amanat Nasional, ini Partai Gerindra, begitu kan. Nah, jadi semua juga menerima bantuan sesuai dengan besaran kursi masing-masing. Nah, Pak Wamen, untuk pengawasan dan pertanggungjawabannya dari bantuan keuangan yang memakai dana APBN ini, bagaimana jika partai politik tersebut menyalahgunakan bantuan yang telah diberikan oleh negara? Seperti apa pengawasannya? Ya, tentu ada sanksi yang diberikan berdasarkan undang-undang partai politik, begitu ya. Apabila tidak dilakukan pertanggungjawaban, maka partai itu bisa diberikan sanksi, bisa saja sanksi berdasarkan pidana, gitu ya, ataupun sanksi-sanksi lain. Nah, intinya saat ini sebetulnya karena jumlah besarannya sebetulnya tidak terlalu besar, ya kalau tidak salah 1.000 per kursi begitu. Nah, maka belum banyak diketahui oleh publik. Jadi yang diperlukan sekarang adalah sosialisasi atau edukasi kepada seluruh warga untuk bersama-sama mengawasi penggunaan dana yang dialokasikan oleh negara untuk partai politik. Dan mari kita sama-sama diskusikan bagaimana supaya partai politik ini betul-betul sehat. Ya, kita semua berharap partai politik ini sehat. Tetapi kan partai politik ini perlu juga dana untuk melakukan fungsinya. Nah, dana ini dari mana? Maka perlu dibuka ruang wacana, ruang publik yang luas agar bisa dikritisi mekanismenya seperti apa. Pak Wamen, apabila terdapat ataupun ada bantuan dari pemerintah mengenai hal ini yang diterima dalam partai politik, apakah tidak ada kekhawatiran independensi ataupun ideologi dari partai politik itu sendiri akan terpengaruh, Pak Wamen? Ya, kalau tidak dari negara, kemudian uangnya dari mana? Pertanyaannya. Ya, kalau tidak dibolehkan dari negara, uangnya dari mana? Karena mengandalkan dari iuran anggota sepenuhnya kan pasti jumlahnya terbatas. Sedangkan partai politik ini harus berjalan. Ya, sekali lagi, semua negara-negara di dunia partai itu membutuhkan dana. Sekali lagi saya sampaikan bahwa dana operasional partai itu ada yang dari iuran anggota, ada yang dari donasi swasta, dan ada juga yang dari negara. Nah, kemungkinan untuk mempengaruhi ideologi itu ada, baik melalui donasi swasta misalnya, ya. Tetapi saya kira kalau partai ini bisa mempertanggungjawabkan secara transparan, maka tentu akan bisa diminimalisir. Jadi ketika ada transparansi, ketika ada kejelasan, maka partai politik itu juga bisa menegaskan identitasnya, ideologinya, dan kebijakannya. Dan saya kira tidak mudah bagi partai politik itu untuk tanda kutip ya, untuk dirubah, untuk dikendalikan ideologinya ketika mendapatkan subsidi dari negara. Karena partai politik kan sudah punya platform, sudah punya sesuatu yang ajak selama partai itu didirikan. Dan jika tadi bahkan sebetulnya lebih memungkinkan partai politik itu diwarnai ideologinya ketika sumbangan dari swasta lebih besar. Ketika negara misalnya sangat terbatas, dari swasta lebih besar, maka untuk mewarnai ideologi program kebijakan partai akan menjadi lebih terbuka ruangnya. Ketika sumbangannya itu dari swasta atau bukan dari negara. Ada pula yang mengusulkan dari partai politik bahwa partai politik sedianya memiliki badan usaha partai untuk menjadi salah satu sumber pendanaan. Dari Pak Wamen sendiri, ini bagaimana pendapatnya? Sebetulnya ini sudah jadi perdebatan sejak zaman reformasi. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Yang setuju melihat bahwa
ketika partai dibolehkan untuk berusaha, maka segala sesuatu lebih transparan. Artinya kemungkinan partai itu melakukan hal-hal yang di luar hukum, tindak pidana korupsi menjadi lebih kecil karena semuanya diatur ada badan usahanya. Tetapi bagi yang menolak, argumentasinya adalah khawatir terjadi konflik of interest. Terjadi perbedaan, terjadi perbenturan kepentingan ketika nanti ada hal yang diperjuangkan secara politik, ya tetapi ada usaha-usaha ekonomi yang dijalankan oleh partai yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan itu. Jadi semuanya ada plus minusnya. Tidak ada pilihan yang ideal, semuanya harus dikaji untung ruginya. Baik, terima kasih Pak Bima Arya Sugiarto selaku Wamendagri waktunya bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu Pak, selamat sore.